Terus di dalam ajaran Kristen berdasarkan kitab Bible itu di surganya ada gadis pintar dengan gadis bodoh. Gadis bodoh ini mati lampu. Lalu bertanyalah kepada gadis yang pintar. Katanya, ada minyak di situ. Pergilah ke sana. Padahal tidak ada minyak di sana. Maka berlari-larilah gadis yang bodoh itu tadi. Ditipu oleh gadis yang pintar. Bidadari yang pintar di dalam surga. Itu menurut kitab Injil. Kemudian di kitab Injil juga disebutkan masih ada perang di dalam surga. Perang ular naga dan malaikat. Kenapa? Karena surga itu ingin ditempati oleh ular naga, tapi dihalau oleh malaikat. Kalian ular naga adalah iblis, tidak berhak masuk dalam surga. Pergilah ke neraka. Begitu masih ada perang, masih ada orang yang lampunya mati di surga menurut Bible, Taurat dan Injil. Tapi kalau surga menurut Islam tidaklah seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin, surat 36 ayat 55. Coba buka bagaimana surga orang Islam. Jadi Yasin ini jangan hanya dibaca ketika orang meninggal, tapi baca juga lah, ada sains, ilmu pengetahuan, nasihat-nasihat dalamnya. Surat Yasin ayat yang ke-55. Ketemu? Baca ayatnya saja. Silakan. Ayat yang ke-55. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Bacalah arti yang langsung. Tanggung. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Jadi sibuknya bersenang-senang di dalam surga. Gambaran surga itu ada di dunia. Pernah kalian tidur di hotel berbintang 5? Kalau Ustadz selama menjadi Widya Iswara selama 20 tahun di Kemendikbud RI selalu diletakkan di hotel bintang 5 di Jakarta. Itu memang sibuk menikmati kelezatan di bintang 5 itu. Kenapa? Karena di hotel bintang 5 itu sekeliling ini makanan semua. Sekeliling ini berlapis-lapis pula itu. Ada yang makanan Thailand, ada makanan Turki, ada makanan Eropa, ada omelet dari Belanda, ada keju, ada segala macam, ada sate Madura, ada sate Jawa Barat. Lengkap semuanya, sibuk menikmati. Ada yang kacang hijau, berbagai-bagai jenis. Sedangkan di dunia ini saja banyak yang diletakkan sekeliling, sibuk kita menikmati makanan yang lezat di hotel bintang 5 itu. Surga yang bernama hotel berbintang 5 yang penuh dengan yang lezat-lezat itu, kalau di surga namanya Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ada lagi surga yang penuh dengan taman-taman, tempat santai, tempat bermain, namanya surga Firdaus. Makanan juga lengkap, tapi taman-tamannya yang paling terkenal namanya surga Firdaus. Ada lagi surga yang mempunyai tempat-tempat khusus yang tak pernah ada di tempat lain di dunia, tak pernah kita lihat. Di sini ada tempat yang indah lagi. Di tempat ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang di puncak gunung, ada di bawah gunung, ada yang dingin, ada yang ingin merasakan air panas yang menyegarkan. Banyak namanya surga ma'wah, Jannatul Ma'wah. Jadi apa yang disenangan ada di sana. Bertanyalah orang, Ustaz, iya. Jadi semua yang kita senangi ada di surga? Ada. Yang saya senangi itu narkoba, Ustaz. Merokok. Senang saya.
morfin. Nah, ada nggak di sana? Ada. Cuma di sana tidak memabukkan lagi. Boleh morfin. Minuman keras enak boleh? Boleh. Dan tidak ada larangan. Mau makan daging babi pun boleh. Yang dilarang makan daging babi itu cuma di dunia ini. Nah, di sana apapun yang mau kita makan boleh. Minuman yang mabuk tidak memabukkan lagi. Tapi ada orang khusus bertanya, Ustaz, iya. Merokok bisa merokok di surga? Bisa. Cuma nanti apinya harus diambil ke neraka dulu, baru bisa merokok dalam surga. Jadi semua yang menyenangkan ada di dalam surga. Sedangkan di dalam Bible, untuk kitab Injil, dikatakan masih ada perang di dalam surga antara iblis yang bernama ular naga dengan para malaikat. Disebutkan dalam kitab Wahyu. Kalau enggak nanti dikira Ustaz mendongeng. Perguruan tinggi tak boleh mendongeng. Ilmiah yang boleh, ada buktinya. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 7, 8 atau terbalik. Ayat pasal 7 ayat 12. Coba Ustaz ragu tuh. Entah ayatnya 7, entah ayatnya 7, entah pasalnya 7. Coba kita buka pasal 7 lah dulu. Ayat 12 13. Kalau enggak kita balikkan nanti. Wahyu namanya. Pasal 7 ayat 12 dan 13. Kalau enggak dibalikkan nanti. Betul. Ayatnya ayat 7. Oh, terbalik Ustaz bilang tadi pasalnya 7 ya. Pasal 12 ayat 7. Coba baca, siapa ketemu? Robi? Belum. Ilyas? Lagi dicari. Yang sudah ketemu siapa? Baca yang kuat. Maka dimulai peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Itu jadi masih ada perang di surganya. Hidup udah menderita di dunia, menahan-nahan selera, sampai di sana masih ada pula perang lagi. Tak inginlah surga yang kayak gitu. Awak menahan selera, menahan diri di dunia ini karena mendapatkan surga yang tak ada peperangan lagi. Tidak ada lampu yang kehabisan minyak. Coba baca Jenah, ketemu? Belum lagi. Siapa lagi yang ketemu? Ya, yang tadi diulangi. Supaya lebih meyakinkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat berapa itu? Ayat pasal 2, kitab Wahyu pasal 12 ayat 7. Coba ayat 8-nya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Lanjut ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Wah, mantap. Lanjut lagi. Ayat 10-nya. Iya. Terus belum ada. Belum ada ayatnya lagi. Ayat 10-nya, Ustaz. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Begitulah menurut kitab Bible ya. Nah, itu bedanya surga menurut Al-Quran dengan surga menurut Bible. Menurut Bible masih ada perang di surga. Menurut Islam tidak ada lagi perang, tapi kesenangan yang nyata. Bagaimana kesenangan yang nyata? Nanti besok di akhirat manusia diberikan 2 kelompok. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Kelompok kanan namanya Ashabul Yamin. Kelompok kiri namanya Ashabus Shimal. Kelompok kiri, kelompok kanan. Udah mulai tahu dia.
Kelompok kanan ini orang-orang yang beruntung. Mereka di bawah naungan surga. Coba buka surat Ar-Rahman. Surat 33. Ayat 50, 51. Ar-Rahman. 50. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Ketemu ayat 50? Coba baca artinya saja. Ayat 50 kan Ustaz? Ya 50 sampai 55. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Masya Allah. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ha. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Iya. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Masya Allah. Buah-buahannya akarnya ke atas, daun dan buahnya ke bawah. Tinggal kita memetik. Sudah ada contohnya di dunia? Sudah ada. Contoh kecilnya di Jepang. Orang memetik tomat itu dari bawah. Namanya tanaman hidroponik. Kalian nggak diajarkan ini? Menanam hidroponik. Hidroponik itu menggunakan sarana gabus dan air. Gabus tempat dia meletakkan akarnya, air itu nutrisinya. Belum belajar? Ini biasanya perguruan tinggi itu wajib memberikan walaupun hanya 1 semester untuk bekal hidup di tengah masyarakat. Hidroponik, pakai pipa, diberikan gabus, dialirkan air begitu kering, masukkan lagi, bisa tanam cabai, tomat, taruh dia di dinding, nanti buahnya melambai ke bawah. Atau taruh ada di loteng, gitu, akarnya ke atas, buahnya ke bawah. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu sudah diambil contohnya, akarnya ke atas, buahnya ke bawah. Itulah gambaran surga. Jadi surga ini adalah gambaran dunia ini gambaran surga yang akan datang. Siapa yang berbuat baik di dunia ini akan dapat kebaikan di surga Jannatun Naim. Bagus.